Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nur Sakinah dari kelas 3 MPIC dengan NIM 224110401095. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Halim. Jawaban nomor 1, tentang teori kurikulum yang didasari KTSP Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka yang memiliki pendekatan fokus dan filosofi. KTSP atau kurikulum tingkat suatu pendidikan yang didasarkan pada teori konstruktivisme yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. KTSP memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kondisi lingkungan. Kemudian, kurikulum 2013 didasarkan pada teori kurikulum yang menekankan pada penguatan karakter, literasi, dan numerasi siswa. Kurikulum 2013 menekankan pada teori saintifik dalam pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum merdeka didasarkan pada teori kurikulum yang menekankan pada pemberdayaan pembelajaran, kemudian kemandirian belajar, dan pengembangan keterampilan pada abad ke-21. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang berbasis proyek dan pengembangan karakter siswa. Dari ketiga kurikulum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, dari pendekatan, fokus, dan filosofi yang mendasarinya tetap berbeda. Kemudian jawaban nomor 2. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu rencana yang disusun oleh guru untuk menjalankan proses pembelajaran di kelas. RPP berisi tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. RPP juga mencakup detail-detail yang akan dilakukan oleh guru dalam mengajar, mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Kemudian, modul ajar adalah suatu pembelajaran yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Untuk membantu proses pembelajaran, modul ajar biasanya berisi tentang penjelasan materi, latihan soal, tugas-tugas, dan evaluasi. Modul ajar dapat digunakan oleh siswa sebagai panduan mandiri di luar jam pelajaran di sekolah. Urgensi RPP dan modul ajar dalam pembelajaran adalah untuk memberikan arah dan panduan yang jelas dalam proses belajar mengajar. RPP membantu guru dalam merencanakan pembelajaran dengan baik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan terstruktur dan efektif. Sedangkan modul ajar membantu siswa dalam belajar di luar jam pelajaran di sekolah. Perbedaan antara RPP dan modul ajar terletak pada penggunaannya. RPP digunakan oleh guru sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran, sedangkan modul ajar digunakan oleh siswa sebagai panduan belajar di luar jam pelajaran di sekolah. Jawaban nomor 3A. Profil belajar Pancasila adalah suatu panduan yang berisi tentang sikap, perilaku, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang harus dimiliki oleh setiap pelajar. Profil ini bertujuan untuk membentuk karakter dan moral yang baik pada setiap pelajaran yang dapat menjadi generasi penerus dan memiliki kesadaran akan nilai-nilai Pancasila. Elemen yang terdapat dalam profil Pancasila ini antara lain: yang pertama ada kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, yang kedua kepedulian terhadap sesama, yang ketiga kedisiplinan, yang keempat kejujuran, yang kelima kemandirian, dan yang terakhir keenam ada kreativitas. Profil pelajar Pancasila menjadi acuan bagi setiap pelajar dalam menjalani kehidupan di sekolah ataupun di luar sekolah, sehingga dapat membentuk karakter dengan nilai-nilai sesuai dengan Pancasila. Jawaban nomor 3B.
Perbedaan yang mendasar antara P5 dan P5PRA adalah pada fokus dan tujuannya. P5 lebih fokus pada pendidikan dan pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan P5PPRA lebih fokus pada pembentukan karakter dan moral pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. P5 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dan kewarganegaraan melalui pendidikan formal. Sedangkan P5PPRA bertujuan untuk membentuk karakter dan moral pelajar agar sesuai dengan nilai Pancasila melalui panduan sikap, perilaku, dan tindakan. P5 menitik beratkan pada aspek pendidikan dan pembelajaran, sedangkan P5PPRA lebih menekankan pada pembentukan karakter dan moral pelajar. Meskipun keduanya berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, namun fokus dan tujuannya tetap berbeda. Jawaban nomor 3, yang C. Tema yang akan diambil dalam P5PPRA adalah gotong royong. Sebagai fasilitator proyek P5PPRA, pelaksanaan P5PPRA akan dilakukan dengan pengenalan tema, yaitu gotong royong, kepada para pelajar. Pengenalan ini dapat dilakukan melalui ceramah, diskusi kelompok, atau presentasi yang memberikan pemahaman mendalam tentang arti, penting, dan nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong menurut Pancasila. Setelah pengenalan tema, langkah selanjutnya adalah melibatkan para pelajar dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah atau masyarakat sekitar. Hal ini bisa berupa kegiatan membersihkan lingkungan sekolah, membantu sesama dalam kegiatan sosial, atau berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan di sekitar sekolah. Tindak lanjut dari pelaksanaan P5PPRA adalah evaluasi terhadap partisipasi dan kontribusi para pelajar. Dalam kegiatan gotong royong tersebut, fasilitator proyek dapat memberikan penghargaan atau pengakuan kepada pelajar yang dapat menunjukkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong. Selain itu, fasilitator proyek juga dapat melanjutkan tema gotong royong dengan mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila lainnya, seperti demokrasi, persatuan, atau keadilan. Hal ini dapat dilakukan untuk merenungkan bagaimana mereka dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan gotong royong. Cukup sekian jawaban UAS pengembangan kurikulum dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.